Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali dengan saya, Apoteker Maria, Kepala Puskesmas Alalak Tengah, dan juga dosen pengajar di Stikes ISPI Banjarmasin. Stikes ISPI, ingat obat, ingat ISPI. Hari ini saya membawa tamu khusus nih di luar Puskesmas Alalak Tengah, yaitu Bapak Lurah Alalak Tengah, Bapak Muhammad Aryansyah. Kemudian saya juga membawa surveillance dari Puskesmas Alalak Tengah. Hari ini tema kita lumayan menarik, bagaimana kita mengenali demam berdarah dan demam dengue. Hari ini kita akan ngulik-ngulik sedikit ya Pak ya, sama Jayanti, apa sih demam berdarah dan apa kaitannya nanti dengan dunia kefarmasian. Nanti akan saya sambung-sambungin biar masyarakat dan teman-teman semua juga lebih jelas. Hari ini juga kami khusus memberikan awareness bagaimana mengenali DBD dan DD, karena ini dua hal yang berbeda. Orang taunya demam berdarah aja, padahal demam berdarah dengan demam dengue itu dua hal yang mungkin berbeda. Jadi kita akan segera mencari tahu dan kita kepoin dua orang narasumber kita hari ini. Mungkin saya ke Jayanti dulu ya. Jayanti, ini boleh nggak sih dikasih tahu apa sih demam berdarah dengue itu sendiri? Jadi seperti yang kita ketahui, demam berdarah dengue itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue sendiri, yang virusnya itu dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi ada faktornya, yaitu dari nyamuk Aedes aegypti. Nah, gejalanya apa nih kira-kira? Gejalanya itu umum, sama kayak terlalu luas deh kalau kita membahas untuk gejala sendiri, karena gejalanya sama seperti infeksi pada umumnya, kayak demam. Cuman untuk pada DBD ini, demamnya itu ada ciri khasnya, misalnya kayak naik turun. Kalau demam, dia ada 3 fase, fase demam, fase kritis, sama fase penyembuhan. Pada fase demam itu tinggi demamnya sekitar 40 derajat, itu terjadi biasanya pada hari pertama sampai hari ketiga. Kemudian pada fase kritis dia demamnya menurun. Maka biasa masyarakat terkecoh dikira udah sembuh, padahal itu malah fase kritis yang harus kita waspadai. Kira-kira ini mirip nggak sama gejala penyakit lainnya? Kalau gejala lain enggak. Biasanya kalau kayak tipoid, demam tipoid sendiri itu biasanya kan malam malah dia demamnya. Kalau ini setiap waktu 1 sampai demamnya? 3 hari kayak gitu. Bedanya sama demam dengue apa? Kalau demam dengue sendiri itu belum sampai pada tahap perdarahan. Kalau sudah demam berdarah dengue itu ada kriteria perdarahan seperti perdarahan gusi atau mimisan, cuma jarang terjadi, atau sampai bentol-bentol mungkin ya. Ya, kalau perdarahan minimnya seperti muncul ruam merah, jadi kemerahan. kayak bentol-bentol merah gitu. Cuma pada tahap awal itu jarang teridentifikasi. Makanya biasanya di Vaskes kita lakukan tourniquet test. Tourniquet, jadi kelihatan gitu ya. Terus biasanya berapa lama jangka waktu ini bisa disebut dengan demam berdarah atau demam dengue? Sebenarnya kalau dari gejala kita kan nggak bisa menegakkan diagnosis ya Bu. Jadi kalau misalnya demam, sebaiknya saran saya demam langsung dibawa ke Vaskes. Cuma kalau untuk gejala umumnya seperti yang saya sebutkan tadi, demam berdarah dengue itu demam tingginya terjadi pada hari ke-1 dan hari ke-3, kemudian pada hari ke-4 pada fase kritis dia menurun, kemudian hari ke-6 dia bisa meningkat lagi demamnya, tapi itu sudah masuk fase penyembuhan. Malah pada saat demam turun itu malah kritis. Iya. Itu yang tidak kurang difahami oleh masyarakat ya. Malah dikira sudah sembuh, padahal malah saat itu bisa terjadi dengue shock syndrome yang biasa perdarahan. Dengue shock syndrome. Perdarahan. Itu perlu sampai transfusi? Ya, biasanya kalau trombositnya udah rendah biasanya transfusi trombosit. Parameter utamanya apa? Kalau trombosit untuk demam berdarah dengue sendiri itu trombositnya di bawah 100.000 dan di bawah 100.000. Hematokritnya meningkat dari kadar normal. Nih saya ke Bapak Lurah nih. Pak Lurah, kita kan tahu ya kalau demam berdarah dengue sama demam dengue ini dua hal yang berbeda. Kira-kira masyarakat tahu nggak ya bedanya nih Pak Lurah? Kalau secara awam mungkin artinya masyarakat masih memahami itu hal yang sama, karena mereka melihat cuman sumber penyakitnya aja atau faktor yang tadi disebutkan sama Mbak Jaya.
Mereka nganggap itu aja gitu. Oh kalau ada seperti itu. Iya, iya, Karena iya. pemikiran secara awamnya Mhm. seperti itu. Mhm. Cuman terkena seperti itu kadang-kadang mereka bingung Mhm. arah pengobatannya kemana. Oke, Itu oke, yang oke. kadang-kadang kita bingung Mhm, sendiri mhm, supaya mhm. menjelaskan. Langkah bagusnya ke depannya ini lain cuman share aja karena Mhm. pemahaman masyarakat walaupun disosialisasikan mereka oh Iya, demam demam berdarah berdarah, semuanya heeh, gitu. benar, 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 benar. Gitu. Kira-kira nih, Pak Lurah, kalau Pak Lurah melihat di Mhm, masyarakat nih, kira-kira pernah nggak sih masyarakat tuh kira-kira ya, mhm. ini sepertinya demam berdarah tapi kok mengobati diri sendiri atau swamedikasi? Ada nggak sih kejadian seperti itu? Kalau seperti itu mungkin pernah terjadi ke saya sendiri ya. Oh, Saya sendiri pengalaman, pengalaman, pengalaman. pengalaman tahun Mhm, saya kena demam berdarah tapi mhm, enggak sempat yang fatal. mhm, Artinya masih tahap tapi dia mhm. katakan sama seperti Mbak. Oke. Artinya tapi saya bisa naik motor sampai ke rumah sakit sendiri. Padahal di Paskes udah dibilang ini Mhm. harus masuk rumah sakit. Iya, iya, iya. Cuman sayanya mungkin Heeh, heeh. ya jiwa saya yang nggak sakit gitu Iya, loh. iya, menolak gitu ya, Udah denial ini udah sakit. Heeh. nggak mau lah. Heeh. Udah ternyata masuk fase kritis Mmm. itu saya di bawah 40 tapi saya Waduh. alhamdulillah tidak tambah darah. Oh, tidak transfusi. Karena Oke, saat oke. itu memang ada beberapa Mmm. Mhm. saran-saran untuk mengonsumsi Iya, 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 beberapa iya, 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 ramuan-ramuan. iya, benar, benar. Itu akhirnya tanpa melalui Mmm. obat suntikan injeksi Mmm. bisa bertahan. Oh, oke, Kan oke, oke. tapi jangka waktu sembuhnya cukup lama. Ya, Oh. teman saya nih baru aja juga terakhir di rumah sakit. 20 hari di rumah Ya, sakit? awalnya cuman demam berdarah. Heeh. Setelah dilakukan transfusi darah dan Mmm. sebagainya, menular penyakit yang lain. Nah, ini mungkin seperti apa? Mungkin ada penjelasan Oke. kenapa malah Mhm. sakit demam berdarah penyakit lain yang muncul gitu. Oke. Nah, ini agak menarik sedikit Iya, yang iya, perlu iya, iya, dibahas iya, juga heeh, nantinya. benar, benar, benar. Jadi ternyata setelah transfusi atau setelah dirawat kok muncul penyakit yang lain, kira-kira kenapa ya, Jadi kayak yang saya sebutkan Mhm. sebelumnya karena gejalanya mirip kan sama Oke. infeksi lain, Mhm. mungkin terjadi kekeliruan di awal atau Mhm. apa kayak gimana, bisa Mhm. jadi seperti itu sih, Pak. Kemudian pas lebih pemeriksaan darah lebih Mhm. lanjut, baru lebih bisa ditegakkan diagnosanya seperti Oke. itu. Bisa jadi juga karena gini Pak, pada saat kondisi tidak fit, Iya, imunitas turun, masuk infeksi yang lain, betul. akhirnya muncul gitu. Betul, betul. Apalagi kalau trombosit ini sangat turun, biasanya lemes banget ya. Betul. Nah ini kenapa kami hadir di sini, sebenarnya agar masyarakat tuh aware gitu loh Pak. Kita membangkitkan awareness masyarakat untuk lebih paham. Kalau pengobatan sebenarnya kita lebih cenderung ke preventif ya Pak Betul, Lurah ya. betul. Bagaimana kita mencegah daripada mengobati. Iya, itu Masalahnya masyarakat nih kalau sudah ada kasus tuh Pak, Mbak. pengennya fogging, fogging, fogging gitu Betul, ya. betul. Padahal fogging ini itu final option bagi kami Hmm, gitu. Betapa tidak gampangnya kita memogging, betapa harus ada beberapa prosedur yang harus kita betul. laksanakan sebelum fogging. Nah, saya pengen menariknya ke sini. Pak Lurah, Mhm. pernah nggak sih masyarakat ngadu ke kelurahan tentang kasus DBD? Sering, sering, Sering ya? sering. Cuman biasanya itu setelah kita sendiri membatasi. Artinya laporan ini nggak langsung, artinya ada yang masuk rumah sakit Mhm. tanpa ada hasil dari Mhm, lab. iya. Nah, karena kita berpatokan di hari hasil lab kalau memang Mhm. kadang-kadang mereka terjangkitnya bukan di rumah. Iya, Nah, benar. ini yang Benar, benar, benar. kita khawatirkan. Benar, Kadang-kadang benar. tidak terjangkit, tidak ada sarangnya di rumah, Mhm. tetapi di luar. Iya, benar. Contoh kasus seperti saya kemarin juga. Mhm. Saya dapatnya bukan di Banjarmasin, di Oh. hutan di Banjarbaru. Oh, Balik ke alah. rumah kok demam, Iya, badan iya, seperti iya, ini, iya, seperti iya, ini, seperti iya, ini. iya, iya. Ternyata saya kenanya pas di hutan itu Oh, gitu. oke, 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 oke. Waktu ada pengecekan gitulah Heeh, heeh. di masih di Provinsi Banjarbaru. Mhm, mhm.
Ternyata saya kena di situ, balik ke Hmm. daerah saya kira tipes. Nah, Kan saya punya penyakit tipes juga iya, iya, gitu. iya, Saya iya, kira iya. tipes. Ah udahlah tipes paling minum Heeh. obat ini. Ternyata lama kelamaan bentolan keluar. Oh, oke. Oh artinya ini kita obat gitu Hmm. Mas. Ternyata ada gejala sudah Hmm, DD hmm, itu hmm, tadi hmm, sendiri. Oke, berarti memang ini ya apa masyarakat ini harus difahamkan ya Betul. Jayanti, terutama bagaimana sih preventif untuk tidak terjadinya Iya. kasus DBD. Kira-kira langkah yang paling pas apa nih Jayanti sebagai surveillance, apa yang harus disampaikan kepada masyarakat mumpung kita punya medianya? Silakan. Jadi untuk pencegahan utama tentunya memberantas sarang nyamuk tersebut, karena Iya. kan yang membawa virus dengue itu Heeh. dari nyamuk. Iya. Kita nggak tahu nyamuk mana Iya. yang membawa Iya, virus tersebut, benar, kan benar. nggak kelihatan kalau Benar, virus benar, itu. benar. Jadi pencegahan utama yaitu di pemberantasan sarang nyamuk yang kita ketahui sebagai 3M+. 3M+, Ya. ya. Boleh dijelaskan itu apa 3M+ saja? itu M pertama menutup tampungan air, Menutup tampungan ya, air. menutup Oke. tampungan air. Kemudian menguras bak mandi. Menguras bak mandi. Yang ketiga, mengubur barang-barang bekas. Mengubur barang-barang bekas. Barang-barang bekas ini misalnya kayak barang-barang bekas yang tidak bisa didaur ulang, kayak misalnya pecahan kaca. Oh, oke, ya. oke, oke. Karena nyamuk Aedes aegypti itu hidupnya di tampungan air yang bersih, kayak misalnya air hujan. Dia walaupun cuma setetes di pecahan beling itu, dia masih bisa hidup, masih bisa berkembang biak. Jadi kemarin Pak Lurah nih Jayanti, kita pernah ya ikut acara waktu itu dengan Kesehatan Kota Banjarmasin, bagaimana sih mengenali nyamuk ini. Ternyata nyamuk ini unik sekali ya Jay ya. Dia itu super nyamuk sih kalau kami bilang Pak. Daya bertahan hidupnya tuh luar biasa, bahkan di tempat yang tadi Jayanti jelaskan setetes air aja bisa. Bahkan kemarin kita pernah pemeriksaan epidemiologi, itu ada laporan juga dari surveillance dan Kesling Pak. Bahkan mereka bertemu jentik nyamuk, jadi kita ada laporan masuk di salah satu instansi pemerintah. Mereka bilang, Bu ini ada pegawai kami beberapa orang yang kena DBD waktu itu. Kemudian saya tugaskan teman-teman untuk lapangan. Ketika di lapangan Pak, ternyata bersih semuanya. Halamannya bersih, tidak ada tumpukan sampah, tidak ada tempat penampungan air. Agak bingung juga nih teman-teman, dapat di mana ya? Tapi kalau 3 orang di satu kantor, kayaknya mungkin memang TKP-nya di sini gitu. Ternyata ketemunya di mana Pak? Di dispenser. Dispenser ketika kita menuang air, di bawahnya ada tampungan air gitu. Setelah mereka buka, jentiknya banyak gitu. Saya dikasih videonya lumayan kaget. Ini mungkin yang tidak disadari Pak oleh masyarakat, bahwa di belakang dispenser, di depan dispenser atau kulkas itu ada tampungan air Pak. Nah ini kita pengen nih masyarakat coba deh ngecek ya secara rutin apa ya bahan-bahan atau alat-alat yang tadi kami sebutkan. Jadi keliling rumah udah bersih gitu, tapi ternyata di situ TKP yang sebenarnya dan itu tidak terdeteksi. Kemudian kita juga pernah waktu itu dapat laporan ini Pak, mainan ban bekas yang jadi ayunan. Nah itu kan kadang juga tidak terdetek tuh. Ternyata disitulah ada bekas air hujan yang tertampung. Jadi kalau punya mainan anak sih nggak apa-apa, cuman mungkin dicek aja gitu. Ternyata menjadi sarangnya nyamuk. Kemudian pada saat fogging nih saya ngomong ke fogging. Fogging itu bukan opsi yang tepat. Itu adalah the last option kalau menurut saya. Kenapa? Karena ternyata yang informasi kami dapatkan Pak, ketika dilakukan fogging, itu ternyata yang mati karena fogging kan artinya pengasapan. Iya, betul. Itu hanya nyamuk dewasa. Telur dan nyamuk yang kecil-kecil masih hidup dan informasi dari Jayanti adalah bisa terjadi resistensi atau kekebalan oleh karena fogging yang dilakukan terus-menerus. Nah, kira-kira ini masyarakat paham nggak sih Pak arahnya gini? Kalau melihat situasi seperti itu, mungkin anggapan masyarakat kurang, karena seperti ini yang Ibu bilang tadi, masyarakat fogging ya fogging. Iya. Itu jalan opsi. Terus fogging. Fogging, Jika ada iya. terus fogging. Iya. Kadang saya juga bingung gitu. Harus ada fogging secara
beruntun gitu. Iya, benar. Sebenarnya kita sendiri harus punya kesadaran. Benar. Itu yang sebenarnya harus ditingkatkan. Benar. Artinya seperti yang dibilang tadi 3M+ itu memang Iya, adalah benar. harus mendarah daging dulu. Benar, nah ini yang benar, agak sulit benar, kadang-kadang benar, masyarakat benar. mensosialisasikan 3M+ ini sendiri yang memang pola untuk kesana itu Ya, agak sulit gitu. benar. Nggak usah yang capek-capek, kita aja kadang-kadang sopan santun dan sebagainya agak susah merubah. Iya, benar. Apalagi masyarakat. pola hidup yang secara Iya. terus-menerus ini agak susah. Benar. Contoh, buang sampah sembarangan. Iya. Itu udah sangat sulit kita ubah gitu. Padahal udah dibilangin, diperingatin, bahkan kita sudah sebagainya, peneguran, tetap. Ini yang kita bingung gitu. Mengubah habit ya Pak ya. Itu yang kebiasaan tuh. Mengubah kebiasaan tuh memang susah. Kita ajarin, gini loh Bu, cara buang sampahnya agar tidak gangguan di lingkungan di tempat lain atau sampah lain, tetap ngotot gitu. Kita sampai tengah malam kadang-kadang, ayo buang sampahnya jangan di sana, seperti ini. Ini yang memang agak susah. Makanya kita sendiri ini sebenarnya bukan cuman dari unsur pemerintah, tapi unsur masyarakatnya sendiri harus ada mengajak, ini loh seperti ini. Kesehatan itu tidak bisa bergerak tanpa ada dasar diri mereka masing-masing dulu gitu. Ini loh seperti ini. Ini yang kadang-kadang kita bingung. Mungkin di daerah kita, walaupun kita disebut kota, yang berada di kota ini sendiri pola pemikiran yang masih menganut daerah, artinya kedaerahan. Masyarakatnya yang dianut, itulah yang menjadi acuan mereka. Benar. Mereka nggak ngacu sosialisasi dari dinas kesehatan. Mereka malah ngacu siapa tokoh masyarakatnya sana. Itu yang dipatuhi mereka. Nah kadang-kadang kita ngasih tahu ke tokoh masyarakat, waan siapa gerang. Aduh, tak salah. Ini memang tugasnya berat ya Pak ya. Makanya saya bilang, saya sering sekali mengatakan sebenarnya kesehatan terutama puskes itu tidak bisa bergerak sendiri tanpa lintas sektornya. Lurah, camat, babin kantip, juga masyarakat masalahnya. Kita udah bergandengan tangan, masyarakatnya mau nggak sih mengubah kebiasaan gitu. Nanti kalau sudah ada kasus baru ribut Pak. Nah, dan mereka tuh selalu mengatakan kok slow respon. Padahal kita tahu sebenarnya pelaporan ini berjenjang ya Jayanti. Boleh silahkan Jayanti dijelaskan bagaimana sih kalau ada yang kena kasus DD atau DBD itu pelaporannya seperti apa? Jadi untuk pelaporannya sendiri kalau sudah mendapatkan hasil tes lab tadi dan sudah ada penegakan diagnosa itu bisa langsung dilaporkan ke ketua RT atau bahkan kalau mau lebih cepat bisa langsung ke puskesmas. Ya. Jadi mungkin laporan pertama bisa menghubungi puskes, kemudian menghubungi RT dan menghubungi kelurahan ya Pak ya. Sehingga ini cepat untuk kita tindak lanjuti. Kalau ini dilaporkan lambat, kita juga akan menindaklanjutinya butuh waktu gitu. Dan harus dipahami dengan oleh teman-teman semua, kita tidak langsung memoging nih Pak. Kita ada yang disebut dengan pemeriksaan epidemiologi. Jadi nanti Jayanti dengan tim akan turun ke lapangan mencek di mana sih TKP-nya, adakah tersangkanya dalam bentuk si nyamuk atau jentik-jentik. Kadang Pak yang seperti Pak Lurah sampaikan, sakitnya di sini dapatnya di mana gitu. Sehingga kita memoging pun akan menjadi sia-sia. Dan harus dipahami juga proses fogging itu kami punya tenaga dan alat tapi bahan baku bukan di kami Pak. Kami harus meminta dulu kepada dinas kesehatan. Itu sebabnya ketika dilakukan proses fogging pun sebagai pilihan terakhir itu pasti butuh waktu gitu. Jadi mohon nanti kerjasamanya teman-teman semua untuk lebih memahami proses fogging itu sendiri. Nah saya kembali lagi nih ke Pak Lurah. Pak Lurah, kira-kira ada nggak sih kegiatan yang bisa dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan? Kita sendiri setiap hari Jumat biasanya itu ada Jumat bersih kan? Jumat bersih. Jumat bersih. Kita laksanakan pembersihan di lingkungan sekitar yang ada gejala atau lokasi yang memang
krusial, artinya ada sampah, penumpukan sampah dan sebagainya. Nah, lakukan pembersihan dan sekarang program wali kota Banjarmasin itu ada yang namanya Baba Basah. Baba basah. Ya, Baba Basah itu adalah pembersihan di bawah kolong rumah. Ya, Oh iya ini yang benar. di program itu sudah jalan sekitar kurang lebih hampir 1 tahun, kurang lebih hampir 1 tahun, akan tetapi ini masih kurang efektif. Iya. Artinya kadang-kadang menutup kemungkinan memang di bawah rumah, kolong rumah itu air, Iya benar. air dan sampah, kebanyakan sampah. Tetapi saat dibersihkan ada efek yang menimbulkan kebangunan itu sendiri karena pondasi jadi gugur, sehingga Iya, iya, iya. kegiatan ini terhambat. Artinya masyarakat takut nih rumahnya Ya, akan roboh. benar. Benar. Yang agak sulit kita sosialisasikan, Iya. apalagi yang berada di rumah pinggiran sungai Iya, besar. benar. Halak Tengah dominasinya adalah Sungai besar. sungai besar. Oke. 15 RT itu berada di ini yang kadang-kadang kita Jadi dilema. bener. Jadi Iya, kadang-kadang benar. kita lihat dulu, ini lokasinya aman nggak untuk dibersihin di kolong rumahnya, Iya. di kolong jembatan atau di kolong-kolong yang itu. Nah, ini adalah salah satu giat kita untuk membersihkan yang mungkin jadi sarang-sarang nyamuk, Iya, benar. sampah yang di luar batas dan sebagainya. Iya. Karena pemikiran masyarakat, aku kadang membuang sampah, kadang sebelanggaran membuang sampah kau aja di sungai. Iya. Nah ini yang sungai sendiri itu bukan penanaman pohon yang sekarang digalakan itu adalah penghasil oksigen. Benar. Tetapi yang lebih penghasil oksigen Iya, terbesar di sungai. dunia adalah sungai dan laut melalui Benar. alga dan plankton. Sedangkan masyarakat Banjarmasin pun kadang menutup kemungkinan walaupun ia berada di tengah kota atau sebagainya, di Banjar Tengah atau sebagainya, tetap mereka membuang ke sungai. Benar. Artinya membuang ke sungai merusak ekosistem yang ada di sungai. Benar. Akhirnya lautlah yang rusak. Benar. Laut rusak seperti keadaan sekarang, kadar oksigen banyak sering menurun benar. dan sebagainya. Apalagi kadang-kadang kita pembersihan itu sendiri yang sarang-sarang nyamuk itu akhirnya ya gitu. Benar. Untuk menjaga kebersihan di sisi salah satu sisi untuk pembersihan, salah satu sisi takut rumahnya roboh. Itu yang kita tapi kita usahakan sosialisasikan ke masyarakat bagaimana cara untuk efektifnya, apalagi kalau musim banjir. Iya benar. Saat ini memang musim kemarau, kondisinya biasanya awal tahun itu ada air pasang. Nah, pembersihan rumah dan juga kebersihan rumah, lantai rumah yang air pasang itu harus memang benar-benar dijaga. Setiap bulannya kita biasanya sosialisasi, kita edarkan surat, tolong jaga lingkungan sekitar, cek air pasang seperti apa dan sebagainya, jangan sampai ada genangan yang ditimbulkan. Benar. Jadi ini lebih ke arah pencegahan ya Pak ya kita. Betul. Dan memang mengubah kebiasaan itu bukan hal yang gampang. Saya kadang mikirnya gini Pak Lurah, ini got kah atau tempat sampah raksasa? Karena hampir semua orang bisa membuang sampah dengan mudah. Padahal kita harus pahami bumi ini tempat kita berpijak, tempat kita hidup. Kewajiban kita sih menjaganya gitu. Jangan cuman kita tahu menggunakan tapi kita tidak paham menjaganya. Apalagi semakin hari pertumbuhan penduduk juga semakin padat. Banjarmasin ini padat loh Pak. Banyak. Seingat saya Lalak Tengah juga lumayan. Lumayan padat. Wilayah terkecil kedua di Banjarmasin Utara. Wilayah terkecil kedua di Banjarmasin Utara dengan jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk yang hampir 14.000. 14.000. Yang harus dijaga sama Pak Lurah ini ada 14.000 orang dengan berbagai karakter ya Pak ya. 14.000 orang dengan total keluarga itu sekitar 5.000 kakak. 5.000 kakak. Karena ya memang gitu. Iya benar. Tapi keluarga kecil, jumlah keluarga kecil ini jangan salah, satu keluarga bisa banyak 5 orang masuk 10. Banyak penghuninya. Ini yang kadang-kadang kita bingung. Satu kita kasih tahu yang entar aja lah ini tuh salah lagi. Nunggu instruksi orang tuanya kita kasih tahu, kada apa-apa ulun ini sudah Tuhan ulun juga kalau.
Nah, nggih Bu, kayak gitu. Salah Pak Serba ya? salah kadang-kadang kita memadai yang anom, inggih pun tapi tidak dilaksanakan, Benar. mengasih tahu sama yang, lebih kadang-kadang ada penolakan, Iya, ini yang sulit gitu, tantangannya luar biasa, tantangan. benar. Saya berpindah kepada Jayanti. Jayanti, pertolongan pertama jika Iya, mengalami kasus DBD atau merasakan gejala DD seperti apa? Gejala umumnya kan tadi demam, seperti yang Demam. kita ketahui ya, Mm. bisa minum obat demam dulu. Kan biasanya kalau demam biasa, dia Mm. kalau habis minum obat biasanya menurun kan. Iya. Nah, sedangkan kalau DBD dia akan tetap panas, Mm. mungkin menurun sebentar Mm. karena pengaruh dari Mm. obat tadi, Mm. kemudian naik lagi. Nah, mungkin langsung dibawa, saran saya sih langsung dibawa ke vaskes terdekat atau dokter terdekat seperti itu sebelum terjadi hal-hal yang Benar, benar, lebih benar, buruk benar. lagi. Jadi teman-teman harus dipahami sekali di sini, DBD kan atau DD ini kan karena virus. Iya. Karena virus boleh kita meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara memberi suplemen dan Iya, lain-lain, betul. tapi pertolongan utama tetap jalan gitu, bawa ke puskesmas, bawa ke dokter untuk ditindaklanjuti. Kadang seperti yang Pak Lurah katakan, ngobatin diri sendiri, minum obat-obatan bebas seperti paracetamol dan lain-lain, tapi akibatnya kondisinya tambah parah Iya. karena paracetamol dan lain-lain ini sifatnya hanya meredakan gejala, Iya, bukan betul. menyembuhkan. Tapi untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, boleh menggunakan beberapa suplemen seperti vitamin C dosis tinggi, kemudian beberapa suplemen yang memang untuk bisa, kalau yang saya pernah baca tuh angkak juga bisa Pak Iya, untuk teh meningkat. angklak. Bener itu kemarin. Kan jadi Kemarin, yang bikin saya kuat, yang waktu itu bertahan, itu adalah teh angklak. teh angklak ya Pak Iya ya. betul, itu yang saya dapat saran juga dari, satu ruangan, karena berdua nih Iya. ada orang juga yang Iya, iya, sakit, iya, iya. dia minum apa sih, dia udah tambah darah, kalau nggak salah 4 kantong. 4 kantong. Nah, saya masuk, dia mau keluar. Saran dari dia teh angklak. Nah, akhirnya kita coba, memang alhamdulillah, ya berlangsung Iya. pulih, cuman lama. Agak lama, Iya, inggih. agak lama. Karena sifatnya suplemen, jadi Iya. mungkin tidak instan ya Pak Iya, ya. betul. Jadi teman-teman di sini terutama yang ada saudaranya atau keluarganya memang sedang mengalami kondisi DD atau DBD, silahkan diobati, silahkan berobat, berkonsultasi. Semoga tidak sampai jauh karena Iya. preventif lebih utama ya Betul, Pak ya. betul, Baru betul. seputar itu kita pengobatan. Kemudian silahkan untuk mengkonsumsi suplemen yang memang dirasa perlu, terutama yang vitamin C atau teh angklak, memang itu ada terbukti sudah beberapa penelitian memang dia bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian silahkan mengkonsumsi atau menjalani proses pengobatan yang sudah ditentukan oleh dokter. Tentunya harapan kami sama, yang utama adalah bagaimana kita preventif, bagaimana kita pencegahan dari pola hidup bersih dan sehat, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita lebih memahami bahwa DBD atau DD ini bisa kita cegah dengan cara kita melakukan pola hidup bersih dan sehat. Mungkin itu aja sharing dari kami bertiga. Saya Apoteker Maria, kemudian ada Pak Lurah Ari dari Kelurahan Alalak Tengah, ada Jayanti dari Puskesmas Alalak Tengah. Senang sekali kami bisa berbagi hari ini sesuai dengan moto Puskes, melayani dengan sepenuh hati. Mungkin ada moto dari kelurahan Pak? Motonya pelayanan adalah yang utama. Pelayanan adalah yang utama, karena kami ini abdi negara, Iya, pelayan masyarakat. Kami sangat berbahagia hari ini difasilitasi oleh Stikes ISFI, ingat obat, ingat ISFI. Terima kasih telah menjadi wadah bagi kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Semoga hal-hal baik yang kita lakukan semua ini bisa menjadi pengingat dan pencegah, juga menjadi kebaikan untuk kita semua. Mungkin saya tutup acara kali ini. Mohon maaf, saya mewakili para narasumber juga dan saya kalau ada salah dan hilap. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.